Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah cempedak, jamaahnya banyak tapi jawab salamnya masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Anak ayam dimakan buaya, yang jawab salam didoain biar pada jadi orang kaya. Terserah mau kaya apa. Kaya hati, kaya ilmu, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab Allahnya kompak, ibu-ibu yang kiri belah kanan, yang depan, yang belakang bari ngunyah kue. Baringi pas enak banget bari makan pisang, bari makan jeruk. Bu, ibu, kalau dengar ada qori'ah yang ngaji, kita jawabnya bagaimana? Allah, tuh, tadi kayak suara qori kita Ustaz Sarmin, suaranya melenggelegar, cetar membahana. Ustaz Sarmin ini dulunya MTQ sama saya bersama Ustadz almarhum Ustadz Karya, bertiga-tiga dulu MTQ saya. Cuman Ustadz Sarmin juara satu karena jurinya gurunya. Tapi emang subhanallah suaranya enak ya. Jadi Ustadz Sarmin ini tetangga kampung sama saya, bagian gak ditanya ge. Saya di Gamprit, beliau di Tenjo Laut. Alhamdulillah. Kalau ada dengar qori'ah yang ngaji, kita jawabnya Allah, sama-sama berzikir alhamdulillah. Kalau dengar ada yang baca salawat, jawabnya sallu alaihi. Ngedengar sinden, ada di Bancong sinden. Oh, ada sinden rata-rata dari sonono, tapi suka diundang ke kampung saya. Padahal sinden di panggung cuman nyanyi bagaimana nih, maaf kata sinden, ngahiliwir angin bijil tina tunggir. Lah ibu ketawa, emang ngerti? Artinya maaf pentut. Tapi walaupun buang angin, kalau sinden yang nyanyi, apalagi sindennya denok nerotok betekok, aki-aki di belakang megang dada, tobat. Di sini mah nggak ada ya.
Nggak ada di sini mah. Santri semua banyak pesantren. Alhamdulillah. Yuk kita ngaji bentar. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Bu, ibu, suara saya enakan kagak? Ibu pengen punya anak suaranya enak? Ya saya ge atuh. Ketuaan. Hah? Gimana nyusunya? Siapa yang mau nyusu sama nenek-nenek? Susunya kayak asem. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak pencinta Quran yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita orang tuanya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang saya muliakan dan saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para ustazah, para guru-guru yang alhamdulillah malam ini banyak sekali guru-guru kita hadir bersama kita, yang mungkin juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu kecuali yang ada di catatan saya. Pertama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Mursalin. Lah saya ini mah ya. Ya, qori kita Bapak Ustaz Sarmin Abdul Basit. Juga yang saya hormati guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hambali, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhaimin Mugni, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ulumuddin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mursanuddin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Mahzumi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tibiani. Juga Bapak Kiai Haji Ustadz Haji Jamil. Juga yang saya hormati Bapak Haji Ali Husni. Ini banyak amat ini ya. Semua itu guru-guru kita, alhamdulillah. Kita doakan beliau-beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur. Juga tidak lupa guru kita Ibu Ustadzah Hajah Khairiyah. Juga banyak juga ya. Qori kita Ustaz Sarmin, udah ya. Jadi balik lagi ini. Iya. Tokoh pemuda Bapak Agus Saprudin maaf. Aparatur pemerintah Bapak Kesra Sukadarma Bapak Jainuddin. Juga tidak lupa Ketua DKM Musholla At-Taqwa Bapak Ustadz Hasan Ali beserta segenap jajaran pengurus Musholla At-Taqwa. Juga yang saya hormati lah, bener banyak ini mah ya. Ketua Panitia Bapak Raden Wisnu Priyatna dan kawan-kawan. Luar biasa ini panitianya, anak-anak muda dan bapak-bapaknya juga. Semangat luar biasa. Takbir. Mudah-mudahan tetap semangat. Amin.
tetap istiqomah, amin. Musolahnya makmur, amin. At-taqwa makmur, amin. Bisa ngadain acara syiar seperti ini PHBI. Tahun ini Maulid, besok Rajaban, bisa nyantunin lagi, amin. Setiap tahun syiar selalu ada, amin ya rabbal. Panitia semua luar biasa, baik anak mudanya maupun bapak-bapak. Begitu sampai saya langsung disambut, mobil saya dijaga-jaga. Dalam hati, atuh gua kemana lewatnya ini? Ternyata mau diarahkan parkir, alhamdulillah. Anak muda langsung menyambut saya, di bawah pimpinan Kang Jujun. Mereka cium tangan saya, diperebutin tangan saya, dicium bolak-balik, sampai ada yang salah nyium tangan temannya sendiri. Takbir. Saya merasa tersanjung, tapi merasa bahagia. Bukan kiai, belum haji, tapi disambut luar biasa. Tapi bahagia karena bersama-sama silaturahmi bersama guru-guru, berkah, alhamdulillah, subhanallah. Padahal bukan orang mana-mana. Saya makanya nggak merasa sebagai tamu, karena di sini juga banyak keluarga saya. Tuh, almarhum Ibu Haji, lupa saya namanya. Iya, Haji Witi, itu nenek saya, bagian nggak ditanya gitu. Terus kesana tuh nenek saya, Ibu Hajah Ipeh, keluarga besar almarhum Bapak Lurah Durrahman. Itu engkong saya, ngaku be saya mah lah emang engkong. Ya, Ngaji Hak tuh, Haji Ida, Mang Iwan, wah semua keluarga, alhamdulillah. Makanya nggak merasa sebagai tamu. Orang bulak balik baik udar ider kemari ke Bancong. Alhamdulillah. Dan saya melihat panitia remaja, bapak-bapak luar biasa. Acara masih jauh-jauh hari, Ustadz Hasan udah ke rumah. Besoknya foto saya spanduk dipasang di pinggir jalan. Kata saya, panasan saya di rumah panas dingin, kehujanan meren kepanasan. Sampai kemarin kita kebanjiran, betul. Tapi doa jamaah at-taqwa dan guru-guru, banjir disedot. Alhamdulillah. Saya nggak kebayang kalau hari ini banjir, Bapak Ibu. Di mana duduknya? Panggung udah dibikin, saya ceramah dewekan be di sini ya. Ibu-ibu di musola, lah saya kayak orang gila meren. Subhanallah. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tidak lupa yang saya hormati, maaf ibu-ibu tim qasidah dari at-taqwa ya Bu. Oh, dari tadi. Luar biasa Bu. Jarang-jarang yang baca maulid itu ibu-ibu, tapi ini luar biasa, alhamdulillah. Qasidahnya enak, subhanallah. Insya Allah udah banyak yang ngundang nih tim qasidah at-taqwa. Insya Allah akhir bulan depan diundang di Jakarta Timur, di Taman Mini Indonesia Indah. Akan tampil di atas kereta gantung. Subhanallah. Terima kasih Ibu sudah membersamai selawat, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja, anak-anakku semuanya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin, yang belum sunat. Sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, mairin. Ini orang Bancong apalah ke maerot ini. Jangan-jangan langganan nih. Semuanya. Yang di jalan luar biasa, semangat, alhamdulillah. Pengen hadir di majelis Maulid Rasul, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi kita Muhammad. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kru, kameramen, juga kru operator sound system Akang. Terima kasih Kang. Soundnya enak, enteng.
Suara saya jelas nggak Bu? Enak ya Bu ya? Ini jangan-jangan mahalan bayaran soundnya sama penceramahnya nih. Canda kan? Kita doakan operator sound system juga bisa masuk surga bareng sama calon-calonnya. Alhamdulillah, malam ini kita hadir. Baru kali ini ceramah lampunya kayak lampu dangdut, nggak kalah sama dangdut ya. Ini fotonya At-Taqwa luar biasa, ibu-ibu Mais Taklim. Ini foto saya. Itu foto Ustaz Sarmin kalingan begitu ya. Sian banget, orang udah bergaya kalingan salon. Tapi tolong nanti mohon maaf panitia, adik-adik remaja, ini spanduk yang ada foto saya tolong digunting lebah foto saya. Sebab saya pernah ceramah Bapak Ibu, Maulid malam spanduk lebih kecil dari ini, ada foto saya di tengah, besok ke spanduk pakai nutupin jamban. Foto saya paling depan, jadi penunggu jamban meren. Mudah-mudahan malam ini langkah kita, pengorbanan kita, apa yang sudah kita korbankan untuk acara ini, harta kita, Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Allah ganti dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sebagai bentuk kecintaan kepada beliau Rasul. Alhamdulillah, yang berkorban dengan hartanya akan Allah ganti, yang berkorban dengan makanannya akan Allah ganti, yang berkorban dengan buah-buahannya akan Allah ganti. Tuh di meja saya, mana anggur, mana pisang, mana jeruk, mana kopi, mana adanya air putih, api bening banget, cap kaki 3, digira saya panas dalam kali ya. Kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bercanda, udah ada di dalam susu udah. Subhanallah, salawat dan salam. Ya Allah, iya susu datang. Udah orang bercanda kayak apa diambilin. Emang belum saya minum ini, saya nggak tahu ini susu siapa. Makasih Iya, saya mah jarang nyusu jam segini. Biasanya nyusunya sebelum subuh. Susunya beda, saya mah mereknya susunya SGM. Susu gantung manis. Ini baru kali ini ceramah duduk di bangku kayak kantor ini. Jadi muter kayak saya. Udah kayak kipas angin. Udah bagian-bagian. Saya boleh diri, boleh. Duduk boleh. Mohon izin guru ya Allah. Iya, ini udah kayak di staf kantor tuh. BUMN. Luar biasa At-Taqwa. Takbir. Alhamdulillah. Udah bagian. Ntar saya duduk lagi. Ini mah supaya jangan duduk teuing be kayak pengantin sunat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasul mulia baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa ونور وضيائها وعلى
sahbihi salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa kulli bi ahlil bad ya rabbi bil mustafa baligh maqam waghfir ya wasi'al subhanallah wa la ilaha illallah sepohon kayu. Ada rindang, ada rimbun ini. Terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat. Akan tetapi rindang rimbun sama tetap bersatu. Setuju? Siap. Sepohon kayu. Di belakang ada yang diem baik. Gue mah mendingan diem aman. Takut salah. Lebat bunganya walaupun 1000 bila tak sembahyang walaupun 1000 Masya Allah. Terima kasih sudah membersamai selawat dan nasyid, ngingetin kita nasyidnya biar hidup selamat dunia akhirat, hidup tambah berkah, jangan pernah tinggal sholat 5. Guru-guru, para kiai, mohon izin, saya di sini bukan mau tausiah atau ngasih nasihat, tapi ceramah. Apa ceramah? Cerita sambil ramah tamah. Karena saya bukan kiai, bukan lulusan pesantren, cuma lulusan aliyah. Saya memang nggak banyak dikenal di sini, karena emang dari sanawiyah aliyah saya lama di Cikarang, di rumah nenek saya. Bagian nggak ditanya aja. Kenapa ada di Gamprit? Gamprit itu kampung halaman bapak saya, sedangkan mak saya orang Kaliuluh Cikarang. Jadi saya masih ada keturunan Indo-Cina. Emak tukang cuci, bapak tukang celana. Sekarang pulang kampung, alhamdulillah, tinggal di Gamprit 2022. Di samping rumah bapak ada tanah kosong, saya bikin gubuk, alhamdulillah. Lama di Cikarang, bahkan bersama Ustadz Makmun Nawawi, alhamdulillah guru saya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku, nungguin ya. Ada satu pertanyaan singkat, ngapa sih pada seneng hadir di pengajian maulid kayak gini? Ada yang tahu ngacungnya ngacung boleh pulang. Jawabannya singkat. Kang punten minta bas dikit ya, ehonya dikecilin, punten. Oh hidup ya. Ehonya kurangin, oke, basnya taikin. Makasih Kang. Jawabannya singkat, karena kita pengen diaku umat Nabi Muhammad, kita pengen dapat syafaat Nabi. Subhanallah. Maka ini salah satu syiar
acara maulid seperti ini? Intinya mengaji, betul? Pengajian ada bulanan, pekanan, mingguan, tahunan, muludan, rajaban. Makanya kepada guru-guru kita, alhamdulillah, yang senantiasa membimbing kita, tuh aktif di pengajian, hadir. Karena beliau-beliau ini ibarat air sumur yang senantiasa kita butuhkan setiap hari, atau air sumur buat masak, betul? Buat nyuci piring, nyuci baju. Lalu acara maulid rajaban begini mah ibarat air hujan. Sesekali ada musim, maka saya hanya memberikan semangat saja, wabil khusus kepada adik-adik saya, anak-anak muda, remaja, at-taqwa, takbir. Bahkan luar biasa itu at-taqwa. Udah kayak masjid, tinggi sekarang. Alhamdulillah. Dulu saya apal sebelum dibangun. Masih pendek, gelap. Iya, kebanjiran mulu. Sekarang tinggi, alhamdulillah. Subhanallah. Maka bersyukur kita masih ada guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita, alhamdulillah. Di acara maulid ini diantaranya diingatkan kita untuk lebih mengenal akhlak Rasul, suri tauladan kita. Agar apa? Agar dalam kehidupan sehari-hari kita menanamkan nilai-nilai Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sering ngaji, sering datang ke muludan, dekat sama ulama, insya Allah jauh dari maksiat. Amin. Tuh berapa banyak saudara-saudara kita di atas, noh, gaji gede, pejabat, mobil banyak, korup, masya Allah. Boleh jadi mungkin jauh dari ajaran Rasulullah, jauh dari ulama, jauh dari model-model hadir pengajian kayak gini. Karena itu mudah untuk melakukan maksiat, nggak takut korupsi. Sampai kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun melupakan dirinya. Na'udzubillahi min. Ini salah satu daripada tujuan acara seperti ini. Jangan dikira nggak ada manfaatnya. Banyak hikmah yang bisa kita petik untuk memberikan semangat. Karena ngumpulin orang banyak sebanyak ini kadang-kadang nggak gampang. Betul apa betul? Apalagi kita dunia pedagang, pekerja, terbentur sip dan sebagai capek. Dengan acara seperti ini, alhamdulillah, banyak kebaikan, sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita hidupkan. Mana di antaranya kita baca sholawat, alhamdulillah, mendengarkan Al-Quran, alhamdulillah, bertemu silaturahmi dengan guru-guru, alhamdulillah. Makanya bersyukur kalau ada ustadz di kampung kita yang senantiasa membimbing kita, alhamdulillah. Jangan suka marah-marah sama ustadz kalau dinasihatin. Di kampung belah sono mah kalau dinasihatin ustadz marah-marah sama ustadz. Dia hajatan nanggap jaipongan. Ustadz bilang kalau bikin acara jangan ngundang maksiat. Yang hajat marah-marah, masing-masing ustadz. Ustadz pulang loyo ketakutan. Nggak lama yang hajat meninggal suaminya. Bininya nangis datang ke rumah ustadz. Ustadz, lah ngapa Pak? Laki saya mati. Yang mana? Yang kemarin hajatan. Terus belum ada yang mandiin. Minta tolong Pak Ustadz mandiin. Kata Pak Ustadz, Bu, bilang sama laki ibu masing-masing. Kalau udah mati mah datangnya ke datang ke Kesra bilangnya masing-masing. Wah, lu. Mending kalau anaknya orang kaya. Kata anaknya orang kaya, udah, kalau babah nggak ada yang mandiin, kita bawa ke setim. Naik ke mobil buak, bus. Kalau udah mati mah datangnya ke guru-guru, betul?
Kalau ada yang meninggal yang mandiin mayit, Ustadz, yang ngafanin mayit, nyolatin mayit, gotong mayit. Astagfirullahaladzim. Pada songong ya sama Ustadz. Subhanallah. Inilah yang pertama. Kenapa saudara-saudara kita termasuk kita begitu masuk Rabiul Awal kita bikin acara silaturahmi, alhamdulillah, ngaji agar kita lebih mengenal di antara akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi, agar kita senantiasa menanamkan akhlak beliau, menilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga inilah sayangnya Nabi sama kita, biar kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Kalau ditanya cinta, ibu cinta sama Nabi, emang udah kenal lah kok ujuk-ujuk cinta? Berarti ibu-ibu orang bancong, makhluk aneh. Tapi jangan khawatir, justru Nabi lebih cinta kepada kita. Alhamdulillah. Dulu Nabi pernah ngobrol sama sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi, padahal kita umatnya. Kata sahabat, wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Apa jawab Rasul? La antum ashabi, bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku. Sahabat heran nanya, lantas siapa yang engkau maksud saudara-saudara engkau yang engkau rindukan itu ya Rasul? Apa jawab Rasul? Mereka hidup setelahku, wahai sahabatku. Mereka belum melihatku, mereka tidak hidup pada zamanku, tapi mereka iman dan cinta kepadaku. Alhamdulillah, insyaallah kita semua. Amin ya rabbal. Ketemu belum, mungkin ngimpi aja belum, tapi cinta, mau ngikutin ajarannya. Betul apa betul? Mau sol, mau sedap, mau ngaj, yang nyuruh Nabi. Belum kenal kita sama Nabi Muhammad, tapi lantaran cinta kita ngikutin. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Padahal pepatah mah bilang, tak kenal maka nyata, tak sayang maka nyata. Kenal dulu baru cinta. Ini belum kenal udah cinta, luar biasa. Kenapa? Kita kenal dari mana Rasulullah? Dari sirah nabawiyah, dari pembacaan maulid tuh, rawi yang ibu baca, betul? Kita kenal lewat diajarkan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah, sampai ada nasyidnya. Apal ibu nasyidnya, Bu? Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri. Giliran nasid mah ibu-ibu mau pura-pura lupa, malah Coba kalau ini lanjutin, Bu, bisa ini mah kayaknya nih. Terusin ya. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku, astagfirullahaladzim, membuat dirimu tak maafkan aku takut. Hop.
Ntar ketukar ini konser apa muludan ini. Luar biasa ibu-ibu orang Bancong. Subhanallah. Kita kenal Rasul dari guru-guru kita di majelis taklim, akhlak beliau alhamdulillah. Dan Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sebelum aku lebih kalian cintai, kata Nabi, daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Artinya apa? Cinta kepada Rasulullah harus di atas segala-galanya, insya. Karena cintanya Nabi luar biasa. Dari dunia sampai, dari hidup sampai, mana buktinya? Dari dunia, waktu di dunia masih hidup Nabi Muhammad tadi kangen sama kita. Mau meninggal lagi sakaratul maut masih sempat nyebut ummati. Kita yang disebut. Sampai Nabi minta, ya Rob, tumpahkan semua sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku sekarang ya Rob, agar mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Tapi permintaan Nabi yang satu itu tidak dikabulkan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad tetap merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi insya Allah umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan ajaran Nabi Muhammad, yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, ketika dicabut nyawanya sakit pun tidak terasa, karena diperlihatkan surga dan wajah Rasulullah sallallahu alaihi sebelah kanan, jadi enggak terasa sakit. Masya Nabi mau meninggal, saking cintanya kepada kita umatnya masih nyebut ummati, umatku. Beda sama buah-buah kita. Lagi sakaratul maut yang dipanggil siapa? Anak-anaknya. Lagi cengap-cengap. Ujang ada Ujang, Agus ada Agus, Mumun ada Mumun, Pepen ada Pepen, Engkom ada Engkom, ada Ba. Apa kata Baba? Baba pesen ya, iya Ba. Kalau Baba udah mati jangan pada berantem Ba yang ngerebutin warisan. Iya Ba, kagak Ba. Satu lagi Baba pesen apa Ba? Itu tanah yang di samping musola jangan lu jual ya. Emang apa Ba? Itu tanah orang goblok. Ya Allah. Tuh. Bahkan meninggal Nabi sekarang enggak mati, cuma pindah tempat. Di dalam kuburnya Nabi masih hidup dan menjawab salawat salam kita. Masya. Kalau kita salawat dan salam kepada Nabi, ada malaikat yang bertugas menyampaikan salawat salam kita kepada Nabi. Kalau kita umat Nabi yang udah istiqomah ibadah, Nabi ngedoain biar dijaga keistiqomahannya. Kalau umat Nabi yang selawat masih melakukan maksiat, Nabi minta ampunan sama Allah. Masya. Cintanya Nabi dari hidup sampai mati, dari dunia sampai nanti di Telaga Kautsar. Nabi nungguin kita ngasih minum. Siapa yang minum air Telaga Kautsar maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Alhamdulillah. Dan nanti ketika orang pada ripu minta syafaat atau pertolongan, datang ke Nabi Adam enggak sanggup, Nabi Nuh enggak sanggup, Nabi Ibrahim enggak sanggup, Nabi Isa enggak sanggup. Semua datang ke Nabi kita Muhammad. Karena memang Nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Insya Allah kita semua, amin ya Rabbal. Tuh ngapa kita ngadain acara seperti ini, adain maulid, ngidupin sunnah Nabi, karena kita cinta sama Nabi, kita berharap syafaat beliau nanti di akhirat. Amin. Cintanya Nabi dari dunia sampai. Cinta suami ibu begitu enggak? Pada diem baik tahu.
orang ada lakinya di samping. Insya Allah suami ibu mah soleh-soleh semua. Saking solehnya belum adzan udah sholat. Subhanallah. Tapi kadang ada manusia yang cintanya manis di bibir doang, betul? Cintanya gombal di awal-awal doang. Lagi bujangan perawan, pakai segala ada acara pacaran, berjanji setia di bawah pohon toge. Kata pacar cowoknya ngerayu, badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Tuh begitu oma kalau nyanyi ujungnya ngegibrig. Perempuan yang ngejawab bari ngebelakangin, padamu nahoda ku tambatkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Nggak ada gitar sama baham dewek pe udah. Beredar sang bumi mengitari matahari. Masa muda mah bawaannya udah endah baik endah. Begitu nikah pengantin baru bibirnya masih manis manja gombal. Kadang pengantin baru mau ngomong ge dicadel-cadelin, ngedadak lidahnya mendekin. Nu setruk meureun. Lakinya nanya bari manja, neng mamnya ama apa tayang? Apa tayang nyebutnya ge? Bininya ngejawab bari manja, mamnya ama goleng etol aa. Nyebut jenggol ge apa etol? Pengantin baru mah cuma lakinya keluar keluar imah lila seetik cek selakina cek pamajikana anak aeti maksud nama kemana wae sih selakina bari manja ngejawab etel oko meser rokok mani etel oko selakina nanya aon ti maksud nama naon sih pemajikannya ngejawab bari ngegurutu utan aten entit aing cek selakina bahasa planet mana aing teu ngarti utan aten entit maksudna mah ieu bujal ateu saeutik pengantin anyar digarok moal digarok sama ibu juga lagi pengantin baru mah sama lakinya ngebonceng motor malu mau kentut ge ditahan. Yang tawanya kenceng pengalaman pribadi. Buru-buru masuk ke rumah, masuk kamar, duduk di bangku, lakinya ngintip dari lubang kunci. Bininya bangun pelan-pelan. Amit-amit. Pengantin bar punya anak 1, 2, 3, beda lagi. Lakinya lagi nonton TV, bininya lewat depan lakinya berat. Lakinya melotot. Kata lakinya, lu kentut ya. Malah galakan bininya. Kata bininya, sehat tolol. Amit-amit. Malah saya dapat bocoran ibu-ibu orang Bancong nih, kalau lagi ibadah sama lakinya malam Jumat, pantatnya suka miskol. Lakinya udah meremelek, membayangkan sesuatu yang ada. Keringat udah kemana-mana, kaki udah tetojeran. Pantat bininya berek bak. Lakinya kebauan jatuh ngegubrak. Kata lakinya, goblok lu itu. Lu makan apa? Katut lu apa bau bangke? Apa pahit kelak-kelakan gua? Ada itoh di sini. Bukan itoh di sini, sono itoh di Korea. Ya Allah. 1, cinta kepada Nabi Muhammad. Sekarang kalau emang cinta mana buktinya? Halo.
Halo. Ciri cinta sama Nabi diantaranya kata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka dia akan banyak menyebut nama yang ia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Al-Ahzab ayat 56. Allah malaikat lebih dulu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Kemudian kita diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi kita, sampaikan salawat dan salam. Perintahnya dua, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan Nabi pun bersabda, inna aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sungguh orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, insya sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta anta misbahu suduri. Sallallahu la Muhammad. Bulan Maulid ngingetin kita nambah istiqomah salawat sama Nabi. Siap? Minimal sehari 500 kali. Siap? Sibuk nggak bisa sekaligus, dicicil, dikredit. Kan ibu mah biasa ngeridit. Habis subuh salawat 100, tambah istighfar 100 kali, kirim Fatihah buat orang tua yang masih meninggal, yang udah meninggal atau masih hidup, insya Allah hidup berkah, amin. Habis sholat zuhur 100 kali istighfar sama sholawat 5 waktu, udah 5, tambah lagi lebih banyak lagi, monggo mangga silakan, insya Allah hidupnya enggak galau. Yang pada punya penyakit, Allah kasih kekuatan, ketenangan dengan zikir di antara istighfar dan sholawat. Halo, halo. Ujian kita kalau enak dua, ada enak, ada enggak. Ada orang diuji enak, apa? Harta, kaya, cukup, betul? Tapi kalau dia kaya, tetap jadi orang kaya yang bersyukur, artinya apa? Tetap ibadah, tetap sedekah, surga balasannya, amin. Ada orang diuji enggak enak, mana? Penyakit, utang, banjiran tiap hari.
Ya apa iya? Kalinya belum beres-beres, sabar dia, insya Allah ada pahala balasan dari Allah buat orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amin. Pahala buat orang yang sabar, pahala yang nggak ada putus-putusnya. Alhamdulillah. Yang diuji kebanjiran, ekonomi, utang, sakit, jangan khawatir, kata Nabi. Kalau lagi diuji begitu, itu tandanya dosa kita dihapus oleh Allah. Amin. Dosa kita kan banyak banget. Ya apa iya? Maksiat di mana-mana. Borok di rumah, di luar banyak. Tuh saya kalau pulang ceramah jam 1, jam 2 dari Cikarang, lewatin Hotel Puyuh, keceplosan beli martabak. Saya ada yang nawarin, Mas mampir. Peci saya buka, orang gerah, saya pakai lagi. Saya ustadz tahu. Oh ustadz nggak apa-apa, katanya ustadz mah gratis. Iya, amit-amit. Saya tanya, Neng ngapain jam 2 malam di pinggir jalan? Saya jualan, Mas. Jualan apa? Jualan rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Kalau saya merem dikasih upah. Na'udzubillahi min maksiat di mana-mana. Ya Allah. Maka jangan pernah merasa terzalimi kalau diuji sama Allah. Tandanya dosa kita lagi dihapus, bersihin, digebeg. Amin. Makanya begitu kenapa harus banyak istighfar, berzikir, berselawat, biar kita kuat kalau diuji. Betul. Kadang-kadang kalau kurang-kurang kuat iman diuji sakit, ngeluh, ya Allah begini bayar matiin deh ya Allah. Ada yang begitu di sini? Nggak ada di sini, Pak. Nggak ada yang ngaku. Padahal Nabi ngasih bimbingan. Kalau lagi sakit, inget tuh doa Nabi Ayub. Kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Tuh di Facebook. Nabi Ayub hartanya habis, anaknya habis, pada meninggal, sakit. Apa doa dia? Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Banyakin tuh dikir itu kalau lagi sakit. Ada yang sakit di bagian tubuh kita, Nabi udah ngajarin. Pegang bagian tubuh kita mana yang sakit, perut apa dada. Apa kata Nabi doanya? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Amin. Minta sama Allah biar kita dijauhkan dari keburukan-keburukan dan ketakutan dan kecemasan kita. Orang sakit suka cemas, khawatir, takut nggak nyampe besok umurnya. Ya apa iya? Tuh, ada doanya. Maka penting kita ngaji bersama guru kita, insya. Kalau kita ngejenguk yang sakit, doain. Apa banyak diantaranya nih, kata Nabi, kalau jenguk yang sakit, gedein hatinya. Jangan bikin don yang sakit. Po ngapa po? Po meriang. Udah berapa hari? 3 hari. Ya Allah po, tangga saya kemarin begitu mati. Jangan. Kata Nabi, tuhurun insya Allah. Apa artinya? Kalau bahasa kita mah nggak apa-apa, ini mantar ge baik. Doain. Kata Nabi, baca doa ini. Kalau dia sakit insya Allah sembuh. Kalau memang belum datang ajalnya. Apa doanya? As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka, buat laki-laki yang sakitnya. Kalau yang sakitnya perempuan, ayyashfiyaki. 7 kali doain, insya Allah sembuh. Insya. Tuh, banyakin selawat, ekonomi seret, banyakin selawat dan istighfar. Utang banyak. Kalau di sini ada yang punya utang, pengen cepat lunas, bayar. Bayar utang bukan dengan selawat, betul. Bayar utang bukan dengan istighfar, betul.
tetapi wasilah insya Allah banyak salawat dan istighfar, Allah kasih jalan rezeki buat ngelunasin utang kita, amin. Perbanyak salawat, insya. Di rumah aktivitas barengin sama salawat. Misal punya anak jemur depan pagi-pagi tuh orok sambil bacain, suka enggak? Ya ora. Ini mah punya orok di bedong, dibedakin, disedoin, ape babak belur itu orok. Begitu depan rumah bukan diselawatin, malah ditanya, anak sopo iki? Lah gua anak dia. Atuh orok lieureun, kata orok atuh gua anak sapa? Enggak diaku sama emak. Kadang-kadang bukan diselawatin, malah dinyanyiin lagu Cirebonan. Depan rumah, cinta nekula segede gunung, tapi akhirnya kandas beli tepung. Itu orok melotot. Kalau bisa ngomong orok ngejawab kali ya, emak gua lagi PA kali ya. Kadang-kadang punya anak diayun bukan diselawatin, malah dinyanyiin. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Lah udah bocah nggak tidur ngajleng pengen ke kota sama ayahnya. Bukan diselawatin, malah dinyanyiin lagu India. Tujhe dekho tahe jana sanam, biar hota he jiwana sanam. Ternyata anaknya si Sanem. Ya Allah. Banyak baca sholat, masak di rumah ibu sambil goreng jengkol baca. Berkah jengkolnya nikmat. Allahumma salli wa ashghili wa akhrijna min bainihim wa ala jengkolnya angus. Lakinya makan, ini apa mak lo? Iya bang, tadi neng goreng jengkolnya kelamaan bari selawatan. Oh jadi angus. Kata lakinya, enggak apa-apa bagian tetap abang makan. Hitung-hitung abang makan jengkol selawatan. Lakinya soleh, bininya soleha, alhamdulillah, karena rajin deket sama ulam. Tapi kalau bini jarang ngaji, masak marah sama laki bari nyanyi dangdut. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, jadi aku harus masa si aku lah sinden semua ini ya. Ya Allah. Bisa jadi. Banyak baca sholat, mulai besok banyakin sholawat, banyakin dikir, banyakin jangan ngomongin. Kalau ada tetangga yang ngomongin orang, jawab sama selawat. Empok-empok ada gosip baru, Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Gua ilampol lebay. Gua habis meludan semalam. Nggak boleh ngegosip lu katanya ge. Kata Pamur Salin ge. Suruh gua banyakin selawat. Emang ada gosip apa? Tetap kepo. Ya Allah. Jangan kalah sama orang-orang Islam di Tiongkok. Ibu tahu Tiongkok? Blok kanan. Sono di Cina ada orang Muslim tapi maaf minoritas sedikit. Datang mereka orang-orang Muslim, orang-orang Islam Tiongkok ke Indonesia, berkunjung silaturahmi sama saudara-saudara Muslimnya di Indonesia, ngobrol bercengkerama. Ketemu di jalan ditanya lagi, "Koh, dari mana kokoh?" "Hayya." Tadi lu mah Ustadz, ha? Sama siapa engkau kesini? Sama keluarga oe. Ini istri oe,
ini ibu oe, ini bapak oe, ini keluarga oe oe. Oh iya kok. Kok mau nanya saya, kenapa engkau senang sama orang-orang Islam Indonesia kok? Wabil khusus orang-orang Islam orang Bancong. Hanya orang Islam buat Bancong, orang Bancong banyak acaranya. Ada mulutan, maksudnya memuludan. Apa mulutan? Ada lajaban, bental-bental hajatan. Motong litit hajatan, masukin litit hajatan. Ya maksudnya mengawinin. Iya kok, terima kasih. Si engkau tahu kebiasaan orang Bancong. Akhirnya engkau pulang, sepanjang jalan engkau baca salawat, tapi lagam salawatnya lagam negeri si engkau. Salatullah salamullah plung 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 ala toha rasulillah plung plung plung. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak baca sholat, jangan kalah sama si subhanallah. Mohon maaf ini bapak ibu, ini ceramah saya mas santai begini bagen sebab dulu saya pernah awal-awal ceramah maulid acara malam, ceramah saya serius, jamaah pada pulang satu-satu. Gua pulang dulu ya, anak gua nangis. Ya gua pengen kencing, lah kencing kagak balik lagi, ditelan setan kali. Subhanallah. Kan kalau begini mah kita santai ya, di rumah stres, di sini hilang, betul? Subhanallah, inilah hikmahnya hadir, betul? Coba kalau ibu-ibu nggak hadir, di rumah dewekan, tawa dewekan kayak apa? Loh, orang gila. Kalau di sini kan kita bisa tawa bareng-bareng ya, tawa bareng-bareng ya. Iya, jadi kita gila bareng-bareng. Enggak lah. Satu, ciri cinta sama Nabi, banyak selawat kepada. Yang kedua, ngikutin ajaran sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana cara Nabi minum, diajarin tuh sama guru kita ngaji. Kata guru saya Mursalin, Nabi minumnya duduk pakai tangan kanan, baca bismillah. 1 napas 3 tegukan. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Aus. Ini mau nyontoin. Jadi jangan minum 1 napas gulak. Enggak sehat buat badan kita. Sebetulnya meminum malam-malam kurang sehat, ngeganggu ginjal, kasihan. Cuman bagaimana tuh, saya aus. Kata guru saya begitu Nabi cara minumnya, duduk. Kecuali minum air zam-zam, boleh diri, boleh duduk. Kata guru saya begitu. Mursalin, kata guru saya, kalau masih aus mah minum lagi be. Bagaimana be cara mah? Dari tadi ngemeng baik. Tuh. Alhamdulillah. Kemudian akhlak Rasul yang lainnya apa? Yang pasti kita akan lebih banyak mendapatkan ini di pengajian-pengajian kita bersama guru-guru kita insya, yaitu akhlak Rasul, ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Salat 5, kewajiban kita berapa waktu bu? Nabi mah 6. Tahajud kewajiban buat Nabi, untungnya nggak diwajibin buat kita, betul? Walaupun saya tahu orang Bancong mah atakwa, kalau tahajud kakinya apa bengkak-bengkak. Ngentop. Ya itu mah urusannya beda-beda ya, asam urat meureun ya. Subhanallah, jam 3 bangun tahajud. Ibu bangun jam 3. Ngapain? Ya Allah, kencing. Orang Bancong ada yang tahajud, ada yang kencing. Kayak suara kencingnya enakan bayi tuh.
Kalau anak perawan masih rapat, kencingnya enak, suaranya seprit. Perawan mah kencingnya suaranya seprit. Lah udah kencing janda, apalagi punya anak 5, suara kencingnya Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Kata janda Coca-Cola gak enak Ustaz. Apalagi suara kencing nenek-nenek, Aqua. Udah pada doa. Mana nenek mah ya maaf nih kalau belum kencing, kalau belum nyampe kamar mandi kain udah di atas perut. Kata nenek-nenek itu Ustaz jadi ngomongin gua katanya. Jangan begitu mah Ustaz, begitu mau jangan undang-undang lagi. Ini kita ngapa jadi ngomong ke kencing-kencing ya? Dari mana mulanya kita ngomong ini? Salat 5. Tadi saya ngobrol sama Ustadz Hasan Ali, gimana Ustadz? Musala at-taqwa jamaahnya kalau salat berjamaah? Jangan ditanya. Nggak boleh nanya saya. Jadi musala at-taqwa kalau salat berjamaah penuh sama nyamuk. Enggak lah, penuh. Apalagi kalau subuh, jamaahnya sampai keluar semua, nggak ada yang masuk. Enggak lah, insya Allah at-taqwa mah. Jam 4 udah ada suara. Assalatu wassalamu alaik. At-taqwa tuh anak aja apa tuh? Tahrimnya, masya Allah. Ada lagi yang belah sono, Robbana ya Robbana. Aki-aki kebanjiran, kedinginan. Tapi subhanallah, ayo semangat ya. Kampung kalau ada masjid, musolah, pesantren, majelis taklim berkah, amin. Maka syiarkan tuh yang menjadi sunnah-sunnah Nabi. Sebetulnya sunnah Nabi hilang di kita. Satu apa? Jam 3 harusnya azan. Lihat di daerah beberapa di Bekasi ada yang jam 3 azan. Tujuannya apa? Ngingetin bentar lagi mau masuk waktu subuh, 1 jam lagi. 15 menit sebelum subuh baru tadi ada salawat tahrim. Di Mekah Madinah jam 3 azan. Pertama ngingetin yang mau tahajud bangun, yang udah tahajud ngingetin bentar lagi subuh. Di kita nggak biasa, sunnah ini udah hilang. Coba-coba besok jam 3 azan. Kata orang lagi PA kali ya. Karena nggak biasa sunnah ini dihidupkan, betul. Tapi dengan jam 4 aja udah nyetel. Assalatu wassalamu alaik. Itu gak ada yang marah-marah baik. Jam segini jadi berisik banget katanya. Di kampung saya, di sini mah nggak ada ya. Nggak ada di sini mah. Padahal berkah itu ibu bapak. Kalau di musola masjid ada DKM yang aktif, jam 4 udah bangun, kampung jadi berkah, amin. Yang dagang-dagang pada berkah, amin. Yang tani-tani pada sehat, berkah, amin. Yang kerja pada berkah. Karena apa? Menghidupkan sunnah Nabi, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Tantangan mah ada bagen, sabar be ngedengerinnya. Ini ngapa jadi marah-marah begini ceramah nih? Begini kalau ceramah udah lapar begini nih. Mana belum makan. Kemarin mas saya ceramah di Tempuran Karawang, sebelum ceramah di sono makan dulu. Di Karawang. Maaf Ustaz, jangan baper ya, ini mah lagi cerita be. Sampai habis Isya makan dulu di Karawang mas saya. Di Tempuran. Karena ceramah saya sebelum ceramah udah makan, pulang ceramah langsung pulang pamit dong. Masa makan lagi? Ntar saya dibilang maruk lagi. Nyetir dewekan, di jalan raya Cilebar, gelap, memunggang. Ada anak muda satu motor ngebonceng berdua ngejar saya. Ngelihat di spion, wah moal salah. Jam 2. Saya ngebut, dia ngejar. Dia ngejar, saya ngebut. Gak coba itu.
Begitu pengkolan jalan sepi, kita sama-sama berhenti, keserempet, dia turun, saya turun. Apa kata dia? Ustadz, berkat ketinggalan. Suwe lu, gua kira begal. Berkat ketinggalan. Iya, kode. Maaf ya Ustadz Hasan, kalau emang ada berkat buat saya ke mobilin sekarang be ya. Biar ntar nggak ada yang ngudang-ngudang saya. Bercanda. Subhanallah. Ayo buat bapak-bapak laki-laki salat berjamaah di musola, alhamdulillah musola kita udah bagus, nyaman, angin ngegeleber, mantap, insya Allah hidup tambah berkah, insya Allah. Yakin ini yang bangunin subuh anak muda di sini mah, bukan aki-aki. Beda sama di kampung saya. Yang bangunin subuh aki-aki. Jam 4 aki-aki udah tunggak tengok, belum ada yang nongol juga. Ini mah gua lagi be yang ajan. Yang buka pintu musola aki, yang nyalahin lampu musola aki, yang nyalahin kipas, nyalahin miknya kegedean setoring abis mulu dan tuih. Aki-aki megang pinggang ngecelin sound system. Ngapa ini mik ya, kok godean kali ya. Bangun lagi, alhamdulillahilladzi ahyana wa jamatana wa ilaihi nusyur. Bangun. Para jamaah musola takwa, bangun. Bersiap-siap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena waktu di musola sudah menunjukkan, baru aja aki mau lihat jam, astagfirullah, jam musola udah hilang lagi. Dulu. Sekarang yang bangunin subuh, anak muda mantan preman kampung Serengseng Bancong. Anak muda orang Bancong tobat, bangun jam 4. Udah kongkong mah duduk be ya, bagian saya yang bangunin subuh. Kata engkong, iya lu jangan gua mulu. Anak muda megang mik bangunin subuh, nggak pakai salam lagi. Bangun! Kata engkong, lu jangan bangun doang goblok. Lu selawatan ke apa ke? Maklum mantan. Kata mantan preman, nggak bisa kong. Wah, apa ke yang lu bisa? Rupanya mantan preman kecilnya pernah ngaji. Ingat satu kalimah yang masih mengiang di otak dia baca megang mik, bangunin subuh lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata PRT, siapa yang mau dar subuh-subuh? Ya Allah. Halo. Jaga salat 5, lanjutkan DKM. Anak-anak remaja musola, syiarnya insya Allah kalau habitatnya di musola di masjid, hidupnya akan tambah berkah, amin. Buat bapak-bapak berjamaah kaum laki-laki, buat ibu-ibu boleh sesekali berjamaah untuk syiar. Nabi enggak ngelarang salat berjamaah di masjid, di musola. Taraweh, Idul Fitri, Idul Adha, tapi utamanya ibu-ibu mah sholatnya di rumah. Di rumahnya tepat waktu, jangan nunggu iklan dulu. Halo. Kata anaknya, mak udah isa di musola At-Taqwa, ntar tanggung abis iklan. Masih rame sinetron si Mutiara sama si Kenzo. Si Mutiara kasihan ya, digalakin mulu sama si Sandra. Dijahatin mulu sama si Rianti, padahal anak si Rianti si Mutiara itu. Makanya nonton. Apal-apal. Bukan saya bu yang nonton bini saya cuma nemenin doang, ape udahan. Jam 8 iklan, baru ngambil air wudhu, gelar sejadah di ruang tengah depannya TV. Remote-nya diumpetin. Takut diganti sama anaknya. Isya 4 rakaat santai. Allah. Anaknya teriak, mak masih iklan. Bu, santai masih iklan. Allah.
Sami Allah. Dapat 3 rakaat anaknya teriak lagi, mama mulai Allah. Tuing tuing. Kata malaikat cekekan gua yang begini nih. Ya Allah. Halo. Jaga salat 5 tambah salat rawatibnya insya, perbanyak perbanyak banyakin baca banyakin infak sedekah. Tuh ibadah hablum minallah. Yang kedua akhlak Nabi hablum minan nas, bermasyarakat, bermuamalah, ikutin akhlak Nabi. Jaga lisan, kalau ngomong yang jujur, jangan suka jangan nyakitin jangan suka nyinggung, jangan suka bicaralah yang baik-baik. Lidah bisa ngajak kita ke surga, lidah juga bisa nyeret kita ke neraka. Betul? Lidah ini sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin, karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Tuh, pinter Pak Haji Roma Irama mah. Baca hadis, nyiptain lagu. Ada tetangga Pak Haji Roma Irama meninggal dunia, Pak Haji ngelayat takziah ngelihat muka mayit, pulang-pulang Pak Haji nyiptain lagu, judulnya Sebujur Bangkai. Betul? Ada anak muda ngetrek naik motor dari Cabang Mungkin sampai Bancong, bren. Bang Haji Roma Irama ngelihat, besoknya bikin lagu. Ada lagunya, rem tangan. Oh, rintangan. Tawan emak-emak. Subhanallah. Jaga jaga hati. Halo. Yang bikin kadang pada ribut, hatinya nggak pada lapang. Hatinya julid, hatinya dengki. Tuh, itu yang bikin ribut sama tetangga sama saudara teh. Kalau hatinya ngikutin hati Nabi lapang, nggak punya penyakit hati dengki, jangankan ama sesama orang Islam, ama non muslim ge damai hidup. Betul? Ini kadang boro-boro ama tetangga, mantu ama mertuanya suka berantem. Ya apa iya? Bukan di sini, sono mantu mertua di Korea. Gara-gara apa? Hatinya kurang bisa di-manage, nggak dibersihin. Itu yang namanya dengki, julid, ria, sombong. Berbaik sangka, jaga hati. Insya Allah. Kalau hatinya seperti Nabi Muhammad lapang, sampai-sampai Allah berfirman, alam nasyrah, bukankah telah kulapangkan dada engkau ya Muhammad? Hati Nabi lapang, maka jangan punya penyakit hati, buang. Orang punya penyakit hati dengki, capek, ya apa iya? Tetangga beli mobil expander, dia yang kelenger, dibawa ke rumah sakit apa? DKH. Jam besuk, tetangganya ibu-ibu pada ngejenguk. Empok-empok yang kemarin beli expander tadi beli Fortuner. Wah, pindah ke ruang ICU. Pulang-pulang bukan malah baik, diantar pakai mobil. Gara-gara jangan bermasyarakat yang baik, berakhlak yang baik, ngomong yang enak, jangan nyakitin orang. Ada pertanggungjawabannya. Betul? Kalau nggak saling minta maaf, saling memaafkan di dunia sebelum mati, nanti di akhirat urusannya. Maka jaga nih di hidup kita. Selagi kita masih dikasih panjang umur, banyak tobat, banyak amal saleh bersama masyarakat tetangga. Di keluarga, jaga. Istri sayang ama suami, taat ama suami, suami sayang ama istri, ama anak
anak, suami istri soleh soleha, amin. Insya Allah anaknya juga jadi soleh soleha. Sama suami jangan suka galak, jangan suka melototin. Halo, ada di sini sama laki yang suka melototin laki? Mana orangnya? Bapak punya bini begitu mah Pak ditukar tambah be Pak. Kalau nggak ditukar ditambah. Cari kesenangan ridho suami, jangan bikin marah suami. Halo, karena ridhonya suami, ridhonya Allah, marahnya suami, marahnya Allah. Baik-baik, tenang Pak, saya belain. Tuh, khairun nisa allati idza nadarta ilaiha sarotka, kata Nabi. Ciri istri solehah yang pertama, kalau dilihat suami selalu menyenangkan hati suami. Insya ibu dandan buat bohong, buat tukang grab, buat tukang ojek, buat suam jangan dibalik. Kondangan Agustusan dandan, di rumah dandan kayak kucing kecebur, rambut riap kayak kuntilanak belum dipantet, blaster pada bolong, ya Allah, daleman pada soek, iya amit-amit, tali kutang pada putus ngamplek ke ketek, ya Allah, mana bulu ketek kayak gondrong kayak kemoceng. Bukan ibu-ibu orang sini, sono ibu-ibu di Papua. Ya Allah, kemana-mana dandan gaya semua, merek bedak dipakai, Revlon, Ultima, Wardah, Sari Ayu, Fiksi, Pons, paling murah bedak pipa nomor 4 yang sekantong plastik 20.000, dipakai sedikit sama emaknya, sisanya pakai main kerambol sama anaknya. Bulu mata disambung pakai bulu mata badai tsunami. Kondangan sama temen naik motor NMAX, bulu matanya kena angin. Wah, ingat dia maknya maren begitu tuh. Pipi belah kanan pakai eyeshadow, belah kiri eye otok. Wangi kemana-mana, minyak wangi, ketek lain, leher lain. Begitu di rumah sama lakinya malam Jumat, bau curut. Muka pakai autan, badan salep 88, kaki pakai parem kocok. Kata lakinya, ranjau semua ini gua. Mana yang gua cium ini? Ya Allah, Bu. Halo. Anak udah gede, udah SMP, SMA, betul? Di rumah jangan pakai daster bolong baik. Daster bolong palebah pantat ngepel, bari nonggeng mundur. Anak pulang sekolah buka pintu kaget, astagfirullahaladzim, mak gua. Tuh anak mau ngomong malu sama maknya. Akhirnya tuh anak depan pintu nyanyi, di sana tempat lahir beta. Yo, apalan bocah no. Na'udzubillahi min. Ya Allah, nggak kerasa udah sejam lebih. Nggak lama-lama saya ngobrol, nggak panjang-panjang. Juga nggak susah-susah. Apa intinya? Tujuan dari acara ini adalah agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak baca sholat, banyak baca kemudian mengikuti ajaran Nabi, jaga sholat 5 waktu, rajin datang ke majlis, rajin rajin baca rajin sedekah. Kemudian dengan sesama manusia, keluarga, tetangga, masyarakat, gunakan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, agar tidak ada saudara kita yang tersakiti. Insya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian mungkin kultum yang singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan pulang dulu. Halo, siap? Doa dengan guru kita. Doain saya biar sehat panjang umur. Insya Allah minggu depan saya berangkat ke Bangkalan, Madura. Dari Madura besok langsung ke Demak, dari Demak langsung ke Kuba Emas, dari Kuba Emas saya ke Atin, dari Atin baru ke Istiqlal. Itu juga kalau ada yang ngundang. Iya, nggak ada yang ngundang, ngejedok be di rumah. Mudah-mudahan semua kita diberikan sehat panjang umur, berkah rezeki, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solehah, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.